Bab 257. Satu langkah satu tingkat jiwa pedang. Stephen Lee melirik Yonar Yuan di bawah, lalu bergerak dan menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, semuanya kembali tenang. Di lapangan, Naryaleng dan Yonar Yuan keduanya aman. Perisai es tebal terkondensasi di sekitar Naryaleng. Perisai es inilah yang membuatnya tidak cedera di tengah gelombang udara tadi. Sedangkan Yonar Yuan, kondisi Yonar Yuan membuat semua orang sedikit bingung, karena Yonar Yuan sepertinya tidak menggunakan senjata hitam, atau keterampilan pertahanan apapun. Mau lanjut? Kata Yonar Yuan duluan. Naryaleng menatap Yonar Yuan, lalu berkata, aku kalah. Setelah berbicara, Naryaleng berjalan turun, dan ketika dia datang ke warrior yang, Naryaleng berhenti dan kemudian melihat ke arah warrior yang berkata, dia sangat kuat, memandang kerjasama kita sebelumnya, aku menyarankan kamu untuk tidak melakukan upaya yang tidak perlu. Warrior yang tersenyum, lalu dengan gerakan pergelangan tangannya, dua buah spiritual es terbang ke arah Naryaleng, lalu berkata, terima kasih atas saranmu, tapi aku masih ingin mencoba. Aku pikir kamu juga seharusnya ingin melihat sampai mana batasan calon dewa pendekar ini, kan? Menyimpan buah spiritual es, Naryaleng juga menatap warrior yang, lalu pergi. Segera, platform kompetisi baru muncul lagi di tengah lapangan istana. Stephen Lee muncul di panggung kompetisi yang baru, melirik warrior yang dan Yonar Yuan di bawah, lalu berkata, kalian bisa memilih untuk istirahat satu hari, atau memilih untuk memulai kompetisi sekarang. Yonar Yuan tersenyum ringan dan berkata, tidak perlu. Setelah berbicara, dia menatap warrior yang. Warrior yang melirik Yonar Yuan, lalu berkata, sama. Cepat atau lambat, akan ada pertempuran. Jika memang begini, ayo bertarung lebih awal. Stephen Lee melirik warrior yang, lalu berkata, kalau begitu, kompetisi akan dimulai lagi, Sekte Pedang Warrior yang, melawan Partai Yuan Yonar Yuan. Setelah kata-kata itu terdengar, Stephen Lee bergerak dan menghilang di panggung kompetisi. Saat Yonar Yuan muncul di panggung kompetisi, lapangan tiba-tiba mendidih. Yonar Yuan, Dewa Pendekar, satu jurus. Teriakan orang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama, momentum semacam itu sangat mengejutkan. Saat ini seluruh wilayah selatan percaya bahwa warrior yang pasti kalah, tidak, seharusnya pasti mati. Karena selama ini tidak ada pendekar hitam yang bisa membuat Yonar Yuan menunjukkan seluruh kekuatannya. Bahkan Naryaleng dari Istana Salju harus menyerah di hadapannya. Kalau warrior yang, memang kenapa jika memahami jiwa pedang? Jiwa pedang mungkin sedikit membuat jera bagi yang lain, tapi bagi Yonar Yuan, itu masih belum cukup. Apakah warrior yang memiliki peluang untuk menang? Di mata semua orang, tentu saja tidak ada. Meskipun warrior yang masih belum terkalahkan sejauh ini, ketika warrior yang menghadapi Junaedi, Yuswakin, dan Sendolin, dia menang dengan berusaha sangat keras. Dan Yonar Yuan dari awal hingga sekarang, bahkan dalam menghadapi Naryaleng yang kuat, dapat dikatakan menang dengan mudah. Bukankah sudah jelas siapa yang kuat dan lemah? Di atas tembok kota, pada saat warrior yang berada di panggung kompetisi, Sheila King mau tidak mau menggenggam tangannya erat-erat, dia tahu bahwa warrior yang sangat kuat pasti memiliki beberapa kartu andalan, tetapi jika bilang dia bisa mengalahkan Yonar Yuan, bahkan dia sendiri sedikit tidak percaya. Bukan karena warrior yang lemah, tapi Yonar Yuan itu benar-benar terlalu kuat. Suatu kali, dia ingin warrior yang menyerah secara langsung, karena dia tahu bahwa Yonar Yuan kemungkinan besar akan membunuh warrior yang. Mengapa?
Ada banyak alasan, salah satunya adalah banyaknya pendekar hitam di lapangan yang berharap warrior yang mati. Setelah membunuh warrior yang, reputasi Yonar Yuan kembali melonjak dalam sekejap. Tetapi, mungkinkah meminta warrior yang menyerah begitu saja? Jawabannya tidak mungkin. Di sisi lain, Celestia dari Istana Bunga benar-benar memiliki senyum di wajahnya saat ini. Warrior yang bermain melawan Yonar Yuan. Jika warrior yang tidak langsung mengakui kekalahan di awal, pasti tidak akan ada kesempatan untuk mengaku kalah. Berdasarkan penyelidikan dan pemahamannya tentang warrior yang, sangat tidak mungkin bagi warrior yang untuk mengaku kalah, artinya, warrior yang pasti akan mati. Dia dan warrior yang tidak memiliki keluhan atau kebencian. Kesalahan warrior yang adalah karena dia adalah putra Maria Feng, dan antara Maria Feng dan dia. Kalian tebak berapa jurus Yonar Yuan yang sanggup warrior yang tahan? Aku kira masih memungkinkan jika sekitar 10 jurus, lagi pula dia telah membunuh Joshua Qin dan Junaedi. Pendekar hitam berdiskusi di bawah panggung. 10 jurus. Kamu terlalu menghargainya. Aku yakin dia akan kalah paling banyak dalam 5 jurus. Tidak, dia akan mati dalam 5 jurus. Jiwa pedang. Jiwa pedang tidak ada artinya di depan Yonar Yuan. Menurutku, karena warrior yang berani berpartisipasi dalam peringkat King Yun dan berani melawan Yonar Yuan, aku pikir dia seharusnya memiliki beberapa kartu andalan. Kalau tidak, dia tidak mungkin mencari mati. Bagaimana menurut kalian? Mungkin dia akan langsung mengaku kalah nanti. Di panggung kompetisi, Yonar Yuan meletakkan tangan kanannya di punggung, menatap warrior yang, dan berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya, aku tidak menyangka kamu sanggup berjalan hingga maju melawanku di ronde terakhir." Harus diakui bahwa Junaedi, Joshua Qin, dan Yulia Wen membuatku sangat kecewa. Awalnya dalam imajinasiku, yang berdiri di sini pasti salah satu dari mereka. Warrior yang tersenyum, dan berkata, "Pemikiranku kebetulan kebalikan dari kamu. Saat aku memutuskan untuk berpartisipasi dalam peringkat King Yun, aku sudah berpikir untuk bertarung dengan kamu. Sejujurnya, aku selalu ingin bertarung sepuasnya dengan orang lain, sekarang aku bisa mewujudkan keinginanku." Oh. Yonar Yuan mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu sangat percaya diri. Aku tahu kamu pasti memiliki beberapa kartu andalan, kalau tidak, kamu tidak berani berdiri di sini. Aku hanya ingin mengatakan, semoga kartu andalanmu dan kekuatanmu jangan terlalu lemah. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi sesi terakhir peringkat King Yun, aku juga berharap bisa bersenang-senang. Kalau begitu kita mulai," kata warrior yang. "Yendi Yuan dibunuh olehmu, kan?" tanya Yonar Yuan tiba-tiba. Warrior yang tidak menyembunyikannya, dan tidak perlu menyembunyikannya, dia segera mengangguk. "Kalau begitu kamu harus mati." Yonar Yuan berkata pelan, "Tentu saja, bahkan jika kamu tidak membunuh Yendi Yuan, kamu juga harus mati. Karena partai Yuan kami tidak ingin sekte pedang bangkit. Tapi, kalau aku tidak ingin mati." Warrior yang memanfaatkan kesempatan bisa bicara omong kosong. "Kalau begitu serang saja, kalau tidak, kamu mungkin tidak akan punya kesempatan," kata Yonar Yuan pelan. Warrior yang mengangguk, lalu maju selangkah, jiwa pedang tingkat 1 menyembur. Yonar Yuan mencibir, membiarkan jiwa pedang menyerang. Jiwa pedang tingkat 1 dan jiwa pedang tingkat kedua tidak berpengaruh sama sekali padanya. Kali ini warrior yang maju selangkah lagi, kali ini jiwa pedang menjadi jiwa pedang tingkat kedua. Namun, Yonar Yuan masih mencibir dan ada penghinaan di wajahnya. Di mata semua orang, warrior yang maju selangkah lagi.
Bang! Pada saat kaki warrior yang jatuh, tempat warrior yang menetap, langsung retak, dan serangkaian retakan seperti jaring laba-laba menyebar dengan cepat ke arah anggota badan. Jiwa pedang tingkat ketiga. Melihat adegan ini, semua orang di seluruh lapangan istana tercengang, termasuk orang-orang penting di tembok kota. Jiwa pedang keberhasilan kecil. Warrior yang ini meraih jiwa pedang keberhasilan kecil. Bercanda apa? Mencapai jiwa pedang keberhasilan kecil sebelum genap 20 tahun. Berlawanan dengan warrior yang, Yonar Yuan sedikit mengernyit, tentu saja dia tidak menyangka warrior yang menguasai jiwa pedang keberhasilan kecil, lalu memang kenapa? Apa yang ditakuti Yonar Yuan? Jadi, alisnya terbentang dengan cepat, dan wajahnya menunjukkan banyak minat, karena pertempuran ini mungkin jauh lebih menarik. Namun, pada saat ini, warrior yang mengambil langkah maju lagi. Bang! Saat kaki warrior yang baru saja jatuh, tanah seluruh platform kompetisi seperti kaca yang dipukul keras, dan pecah dalam sekejap. Tidak hanya itu, pada saat ini, semua pendekar hitam yang memakai pedang tiba-tiba mendengung pedang mereka, dan mulai bergetar hebat, seolah-olah akan terbang ke langit. Jiwa pedang tingkat 4. Melihat pemandangan ini, pendekar hitam yang tidak terhitung jumlahnya pun tercengang seperti patung, yang tadinya kaget, sekarang kaget luar biasa. Jiwa pedang tingkat 4. Apa konsep ini? Patriark pertama Sekte Pedang hanya memiliki kemampuan seperti ini pada usia ini, kan? Di atas tembok istana, wajah Kumoki King menjadi serius. Jiwa pedang tingkat 4, itu benar-benar cukup untuk mengancam Yonar Yuan. Wajah Celestia istana bunga masam sekali. Jiwa pedang tingkat 4. Jiwa pedang tingkat 4 pada saat berusia kurang dari 20 tahun. Jika warrior yang bertahan hidup dan berkembang, istana bunga pasti akan mengalami malapetaka di masa depan. Bagaimanapun, warrior yang ini harus mati. Bahkan jika dia melakukannya sendiri. Pada saat ini, Celestia diam-diam telah memutuskan di dalam hatinya. Di sisi lain, ekspresi Yuan Yu dari Sekte Pedang menjadi sangat pahit. Jiwa pedang tingkat 4. Saat ini, penyesalan di hatinya seolah menyembur keluar dari lubuk hatinya seperti gelombang. Monster yang menguasai jiwa pedang tingkat 4 yang berusia kurang dari 20 tahun ini dicampakkan oleh Sekte Pedang. Keputusan Sekte Pedang kali ini benar-benar salah. Sheila King menghela napas lega. Warrior yang, dengan jiwa pedang tingkat 4, dia memiliki kemampuan melawan Yonar Yuan, bahkan bisa mengancam Yonar Yuan. Pada saat ini, dia akhirnya melihat sedikit harapan. Jenius super kultivasi pedang. Melihat warrior yang di panggung kompetisi, Stephen Lee mengucapkan sepatah kata. Di panggung, Yonar Yuan kembali mengernyit, lalu dengan khusyuk berkata, "Warrior yang, harus aku akui, kami semua meremehkanmu, tapi apakah menurutmu hanya kamu satu-satunya yang mencapai konsepsi niat tingkat 4? Selesai bicara, Yonar Yuan mengambil satu langkah, dan kemudian jiwa pertarungan yang mengerikan yang tidak lebih lemah dari jiwa pedang menyapu seperti angin puting beliung. Bang! Dua konsepsi niat bertabrakan, dan platform kompetisi yang baru saja dibangun runtuh dalam sekejap. Tidak hanya itu, di bawah energi dari kedua konsepsi niat, platform kompetisi yang runtuh ternyata mulai hancur lebur. Jiwa pertarungan tingkat 4. Melihat adegan ini, semua orang di lapangan mengambil napas dalam-dalam. Yonar Yuan benar-benar mengerti jiwa bertarung. Tidak hanya dipahami, tetapi juga tingkat 4. Bersambung.